Yo guys, gimana kabarnya buat yang lagi nonton? Masih sehat aja kan? Oke, bagus kalau masih sehat. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari manhwa action berjudul Leveling with the God. Manhwa ini merupakan salah satu up ranking setelah Solo Leveling dan Tower of God. Autor dari manhwa ini bernama Hyuk Ah-in. Sip, langsung kita mulai. Cerita dimulai dengan memperdengarkan kata-kata, "Kami telah dikalahkan," beserta dengan bunyi gemuruh yang menakutkan. Dan nampaklah sebuah menara yang hancur beserta dengan sambaran-sambaran petir di sekelilingnya. Scene pun berpindah pada sekelompok orang yang menatap ke arah menara yang hancur tadi. Mereka sudah sangat putus asa dengan situasi yang terjadi saat itu dan sudah pasrah dengan keadaan mereka karena mereka telah kalah dalam sebuah peperangan. Lalu muncullah Sung Gokong dengan sebilah tongkat di tangannya yang nampak sudah sangat sekarat. Dia tidak ingin menyerah begitu saja dan berkata bahwa ini belum selesai. Kata-katanya tersebut dibantah dan dianggap sebagai bualan belaka oleh seseorang. Gokong pun menjawab bahwa dia tak akan mati. Orang yang membantah tadi ternyata adalah Hercules, sang pahlawan dari Olympus. Dia lalu berkata, "Kau mungkin seorang immortal, tapi bisakah kau bersikap seperti itu di hadapan Outer God?" Hercules lalu berkata pada Gokong bahwa tidak lama lagi Outer God menemukan kita. Cerita kemudian berlanjut dengan seseorang yang tiba-tiba melempar sebuah core dan membantah bahwa Outer God memiliki kemungkinan sudah menemukan mereka. Orang tersebut ialah Kim Yoo-won, yakni protagonis atau tokoh utama kita. Hercules yang nampaknya dekat dengan Yoo-won berbincang sebentar. Lalu Yoo-won duduk disusul dengan pertanyaan, "Cuma kau seorang?" Dengan wajah yang nampak sangat putus asa, Yoo-won mengiyakan pertanyaan itu. Mereka lalu bertanya tentang rekannya, yaitu penyihir keabadian Merlin, Asura sang dewa penghancur, dan Vishnu. Yoo-won pun berkata bahwa mereka semua sudah mati. Sontak semua orang di situ terdiam akan jawaban dari Yoo-won. Pembicaraan itu pun terpotong dengan suara dari core yang dilemparkan Yoo-won tadi. Mereka bertanya tentang core itu, yang diketahui Yoo-won berasal dari Foolish Chaos, yakni salah satu milik Outer God atau musuh mereka. Yoo-won yang menyadari fakta bahwa kelompok mereka yang bernama Inner ternyata tidak mampu mengalahkan Outer God. Di tengah-tengah perbincangan mereka, salah satu dari mereka pun terlihat seperti melakukan sesuatu di tengah-tengah mereka. Yoo-won yang melihat itu seakan sudah tahu dan bergumam bahwa hanya inilah satu-satunya cara untuk mereka, yaitu kembali ke masa lalu dan mengulang. Orang itu ternyata adalah Kronos, the Timekeeper, yang sedang mengeluarkan lalu memegang reliknya, yaitu Clock of Movement. Kronos lalu menjelaskan bahwa dia akan menghilang sebagai bayaran yang pantas jika menggunakan item ini pada salah satu dari mereka. Dia juga berkata bahwa tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Yoo-won yang terlihat sedih dengan berat hati berkata bahwa ini kesempatan terakhir mereka. Dia pun lalu bertanya siapa yang akan pergi. Sontak semua orang langsung menatap Yoo-won dengan tatapan yang seakan berkata, "Kau yang akan pergi." Yoo-won ternyata sudah menduga bahwa dia akan pergi. Yoo-won pun berkata, "Gokong juga merupakan pesaing di sini, jadi kenapa aku yang dipilih?" Mereka semua pun menjelaskan kepada Yoo-won bahwa dialah yang paling cocok untuk ini, karena Yoo-won merupakan orang terakhir yang memasuki menara dan juga orang yang paling cepat beradaptasi dalam segala situasi, dan juga karena mereka merupakan entitas yang sudah berada di dalam menara sejak awal, sedangkan Yoo-won berbeda dari mereka. Yoo-won lah satu-satunya yang cocok. Dan mereka berkata, "Jika pada saat kau kembali dan kami tidak mengenalimu lagi, kesampingkan hal itu." Mereka semua pun mengucapkan salam perpisahan pada Yoo-won selaku rekan mereka yang sangat berharga. Yoo-won mengambil relik itu dan berkata, "Kalian sungguh tidak pernah kehabisan kata-kata." Kemudian dia langsung mengaktifkan relik itu dan bergumam, "Kurasa aku akan kerepotan." Dia pun kembali ke masa lalu. Yoo-won kemudian membuka matanya di tengah sebuah lapangan basket dan menyadari ternyata tubuhnya terasa berat karena waktu yang dikembalikan bukan tubuhnya yang dikirim kembali ke masa lalu. Jadi Yoo-won harus memulai kembali dari nol. Sementara Yoo-won memikirkan apa yang harus dilakukan, tiba-tiba sebuah tinju mendarat di wajahnya. Sontak karena Yoo-won yang sudah terbiasa dengan itu, dia pun langsung menahan itu agar dia tidak jatuh. Yoo-won kaget dengan apa yang sebenarnya terjadi di sini dan langsung melihat ke arah orang yang memukulnya. Lalu dia sadar bahwa dia merupakan seorang mahasiswa sebelum masuk ke menara. Dia melupakan hal-hal tersebut karena sudah sangat lama terjadi.
Orang tersebut langsung ingin memukul Yuan lagi, tapi Yuan menghindar. Orang itu pun kaget dengan Yuan yang bisa menghindari pukulannya. Yuan pun berkata, hari ini atau besok. Orang itu tidak mengerti dengan apa yang Yuan katakan. Ternyata Yuan bertanya tanggal hari ini kepadanya. Yuan pun mengepalkan tangannya dan berkata, jika kau menjawabnya dengan cepat, aku akan memaafkanmu. Apalagi pukulanmu sama sekali tidak berasa. Sontak orang itu tidak mengerti dengan hal yang dibicarakan Yuan dan langsung berniat memukulnya. Tapi tiba-tiba Yuan langsung melancarkan uppercut ke arah dagu orang itu dan terlihatlah tanggal di HP Yuan yang menunjukkan pukul 3 sore hari Jumat tanggal 31 Desember dan 9 jam sebelum tutorial. Ending yang GG Gaming. Oke, itulah alur cerita dari Leveling with the Goth. Gimana? Apakah tertarik dengan mendengar kelanjutan ceritanya? So silahkan di like atau bisa di subscribe kalau kamu penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Di sini saya yang hanyalah seorang wibu yang rendah hati, tidak sombong, dan tentunya rajin menabung untuk ke Jepang. Undur diri dulu.